Perkenalkan, nama saya Abram Marco Namora Pardede dari kelas 10 MIPA 4. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan fungsi-fungsi pada Excel ataupun Google Sheets. Fungsi yang pertama adalah min, max, sum, dan average. Fungsi min digunakan untuk mencari nilai terkecil dari suatu baris kolom, dengan rumusnya adalah sama dengan min, buka kurung, input kolom yang ingin diseleksi, kemudian tutup kurung, dan enter. Fungsi berikutnya yaitu max, berguna untuk mencari nilai terbesar dari suatu baris kolom. Rumusnya adalah sama dengan max, buka kurung kolom yang ingin diseleksi, tutup kurung. Kemudian fungsi sum, yang digunakan untuk menjumlahkan kolom-kolom yang ingin diseleksi. Rumusnya yang digunakan adalah sama dengan sum, buka kurung, kolom yang ingin diseleksi, lalu tutup kurung. Dan yang terakhir adalah fungsi average. Fungsi average digunakan untuk mencari rata-rata nilai dan dari beberapa kolom yang ingin diseleksi. Dengan rumus yang mudah, sama dengan average, buka kurung, kolom yang ingin diseleksi, lalu tutup kurung. Berikut pengaplikasian fungsi min, max, sum, dan average. Untuk nilai terendah, kita bisa menggunakan rumus min. Kemudian untuk mencari nilai tertinggi, kita bisa menggunakan rumus max. Dan untuk mencari jumlah dari kolom, kita bisa menggunakan rumus sum. Kemudian untuk rata-rata, kita gunakan rumus average. Kita masukkan rumus minnya, yaitu adalah sama dengan min, kemudian buka kurung, lalu kita pilih kolom yang ingin diseleksi, kemudian enter. Lalu berikutnya kita tinggal drag ke bawah. Kemudian untuk nilai max, kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan max, kemudian buka kurung, pilih kolom yang ingin diseleksi, tutup kurung, dan enter. Berikutnya kita tinggal autofill di sini. Kemudian jumlah kita masukkan rumusnya, sama dengan sum, buka kurung, masukkan kolomnya, tutup kurung, dan enter. Lalu kita autofill. Average, kita masukkan rumusnya sama dengan average, kemudian kita masukkan kolom yang ingin kita seleksi, lalu tutup kurung, dan enter. Lalu kita tinggal autofill. Untuk mengecilkan desimal seperti di sini, kita bisa pilih pilihan decrease decimal places seperti di sana. Kita kecilkan hingga menghasilkan satu angka di balik koma. Ini adalah bagaimana cara mengaplikasikan min, max, sum, dan average. Fungsi berikutnya adalah left, middle, dan right. Fungsi left digunakan untuk menampilkan huruf dalam suatu kolom dengan nominal yang ditentukan mulai dari yang paling kiri. Fungsi left rumusnya adalah sama dengan left, buka kurung kolom, koma jumlah huruf, lalu tutup kurung. Fungsi yang kedua adalah fungsi middle, yaitu menampilkan huruf dalam suatu kolom yang berada di tengah dengan nominal yang ditentukan. Fungsi ini dijalankan dengan rumus sama dengan mid, buka kurung kolom, koma dimulai pada huruf keberapa, lalu kita masukkan koma jumlah hurufnya, lalu tutup kurung. Fungsi yang terakhir adalah right, berguna untuk menampilkan huruf dalam suatu kolom dengan nominal yang ditentukan mulai dari yang paling kanan. Rumusnya adalah sama dengan right, buka kurung kolom, koma, kita masukkan jumlah huruf yang ingin dimasukkan, lalu tutup kurung. Berikut bagaimana cara mengaplikasikan rumus left, middle, dan right. Untuk rumus left, kita masukkan rumusnya sama dengan left, buka kurung, klik kolomnya, koma, dan jumlah huruf yang ingin dimasukkan, lalu tutup kurung. Dan enter. Kemudian kita mencari untuk kolom yang berisi tulisan mobil, kita masukkan 3 hurufnya. Koma 3, lalu kita tutup kurung. Kemudian kita bisa drag ke bawah. Kemudian rumus yang berikutnya adalah middle, kita masukkan rumusnya, sama dengan mid, buka kurung, kita seleksi kolomnya, koma, huruf keberapa untuk dimulai,
Kemudian kita masukkan jumlah huruf yang ingin ditampilkan. Lalu tutup kurung dan enter. Berikutnya kita coba variasi yang lain. Sama dengan mid, buka kurung, kita seleksi, kemudian masukkan huruf keberapa dan berapa huruf yang ditampilkan. Seperti ini. Baik, terjadi error. Baik, untuk rumus berikutnya untuk right, kita masukkan sama dengan right. Kemudian buka kurung, pilih kolom yang diseleksi, masukkan huruf keberapa dan jumlah angkanya. Kita coba variasi berikutnya. Masukkan huruf keberapa. Seleksi ulang. Lalu kita drag ke bawah saja. Baik, beginilah cara menggunakan fungsi left, middle, dan right. Fungsi berikutnya adalah kita mencari fungsi if. Fungsi if merupakan perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Oleh karena itu, pernyataan if dapat memiliki dua hasil. Hasil pertama jika perbandingan itu benar atau true, dan hasil kedua jika perbandingan itu salah atau false. Rumus if adalah sebagai berikut. Sama dengan if, buka kurung, pilih kolom yang ingin dipilih, masukkan tanda aritmatika seperti lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Lalu kita masukkan perbandingannya, koma, true, koma, false. Berikut bagaimana cara pengaplikasian fungsi if pada Google Sheet. Pada kali ini kita harus masukkan rata-rata yang terlebih dahulu untuk menggunakan fungsi if terlebih dahulu. Kita masukkan fungsi average, enter, kemudian kita drag saja sampai bawah. Lalu kita masukkan fungsi if pada sini. Sama dengan if, kemudian kita pilih kolomnya, koma, maksud saya masukkan tanda aritmatika. Karena ini merupakan kriteria kelulusan minimalnya 75, maka kita masukkan tanda aritmatika lebih besar sama dengan dari 75. Kemudian koma, masukkan true, yaitu adalah lulus. Kemudian kita masukkan perbandingan false, yaitu tidak lulus. Tutup kurung dan enter. Setelah kita mendapatkannya, kita langsung drag saja sampai bawah. Ya, beginilah cara menggunakan fungsi if pada Google Sheet. Kita masuk ke fungsi berikutnya adalah VLOOKUP. VLOOKUP adalah rumus untuk mencari data secara vertikal berdasarkan kolom pertama pada sebuah tabel, kemudian mengambil nilai yang terdapat pada kolom berikutnya pada baris yang sama dalam tabel data yang sesuai dengan kata kunci yang dicari. Rumus VLOOKUP adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kolom acuan, koma, kita masukkan range data dengan tanda dolar di depannya untuk mengkunci sel-selnya, kemudian kita koma, masukkan nomor kolom data, kemudian kita masukkan false, lalu tutup kurung dan enter. Berikut bagaimana cara mengaplikasikan fungsi VLOOKUP. Pada tabel ini kita melihat ada kolom yang ingin kita isi dan kemudian ada data. Kita lihat yang kosong pada di sebelah kanan adalah nama dan kita akan ambil dari bagian sebelah kiri. Kita akan isi tabel-tabel di pada sebelah kanan. Kita masukkan fungsi VLOOKUP-nya sama dengan VLOOKUP. Kemudian buka kurung. Kita masukkan kolom acuannya. Lalu kita masukkan range datanya.
Jangan lupa untuk mengunci sel-selnya dengan memberikan tanda seperti dolar pada range datanya. Lalu koma, nomor kolom yang ingin diisi, yaitu kita mengambil data dari kolom yang kedua pada range tersebut, lalu kita masukkan fungsi false, atau juga kita bisa masukkan 0 untuk menggantikan perbandingan false tersebut. Setelah kita mendapatkan, kita bisa langsung drag. Ya. Bisa dilihat, sudah data-data sudah disamakan dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Baik, beginilah cara menggunakan fungsi VLOOKUP. Fungsi berikutnya yang ingin saya perlihatkan adalah fungsi HLOOKUP, yang merupakan salah satu fungsi yang digunakan untuk mencari data pada baris pertama sebuah tabel, data yang horizontal, kemudian mengambil nilai dari sel manapun di kolom yang sama pada tabel tersebut. Fungsi ini menggunakan rumus sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kolom acuan, koma, kita masukkan range data dengan mengunci selnya, kemudian kita koma masukkan nomor kolom datanya, kemudian kita koma masukkan perbandingan false. Berikut bagaimana cara menggunakan fungsi HLOOKUP. Terlihat pada tabel ini kita mendapatkan kolom yang kosong dan perlu diisi, dan di atas kita ada tabel yang sudah berisi nomor dan nama. Baik, kita sekarang akan masukkan rumus. Rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kita masukkan kolom acuannya, yaitu C10, koma, kita masukkan range datanya. Kita seleksi range datanya, dan sama dengan fungsi VLOOKUP, kita jangan lupa untuk memasukkan tanda dolar untuk mengunci sel-selnya. Koma, kita masukkan kolom yang untuk menjadi acuan datanya, kemudian kita masukkan 0, lalu enter. Lalu kita bisa langsung mendragnya. Dilihat sudah sama. Baik. Beginilah bagaimana cara menggunakan fungsi HLOOKUP. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan bagaimana cara menggunakan fungsi-fungsi pada Microsoft Excel atau Google Sheet. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.